Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah. Ini perdana, pertama kali kita kajian kitab, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan kitab-kitab yang lain dari kitabnya para ulama. Karena ikhwafillah sekalian, di antara kitab-kitab para ulama itu ternyata di sana banyak terdapat berbagai macam ilmu yang mungkin tidak bisa kita bayangkan isinya. Ya, karena setiap ulama mereka punya kecerdasan, ya, mereka punya kemampuan, ya. Dan di kitab-kitab para ulama tadi insya Allah kita akan banyak dapatkan faedah yang sangat luar biasa. Adapun pertemuan kali ini, di perdana ini, kita membaca, ya, itu kitab Qawaidul Arba. Sebelum kita membacanya atau kita mempelajarinya, terlebih dulu kita harus mengetahui, ya, apa itu Qawaidul Arba. Karena kalau kita belum mengetahui, maka bisa jadi kita kurang semangat untuk mempelajari. Ya, tapi kalau kita sudah mengetahui, apalagi isi daripada kitab Qawaidul Arba tadi, insya Allah kita akan semangat dalam mempelajarinya. Ikhwafillah, di dalam kitab Qawaidul Arba ini, dan ini tulisan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di antara sekian banyak risalah-risalah beliau. Kenapa dikatakan Qawaidul Arba? Ya, 4 kaidah, karena di dalamnya terdapat 4 kaidah yang mana kalau kita memahami 4 kaidah tadi, maka kita akan mengetahui tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik. Kenapa kita perlu mengetahui hakikat tauhid dan syirik? Ya, karena kalau seorang tidak mengetahui hakikat daripada tauhid dan syirik, apa itu tauhid, sedangkan apa itu kesyirikan juga, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut, atau dia meremehkan permasalahan tauhid. Sebagaimana perkataan ahli ilmu, man fahima hadhil qawaid fahman jayyidan. Barang siapa yang memahami kaidah ini, 4 kaidah ini dengan pemahaman yang bagus, faqad fahima dinal muslimin wa dinal musyrikin. Sungguh, kata beliau, dia telah memahami hakikat dinul Islam dan hakikat agamanya orang-orang musyrik. Ya, kenapa ikhwafillah kita mengetahui seperti itu? Karena mungkin banyak di luar sana, mungkin dulu pernah mendengar, ada yang sempat mengatakan bahwasanya wajar kalau mereka menyembah Nabi Isa. Ada yang sempat mendengar itu. Jadi ada seorang yang dia punya kapasitas dalam keilmuan, tapi mengatakan bahwasanya wajar kalau mereka menyembah Nabi Isa. Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan kalau orang itu menyembah Nabi Isa yang kelihatan adalah sifatnya Allah, maka ini dia seorang muwahhid. Masya Allah, ya. Hakikat ibadah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, ibadah itu bisa terjadi dengan lisan, bisa terjadi dengan perbuatan, pun juga bisa terjadi dengan hati. Ya. Sebagaimana iman bisa terjadi dengan ketiga hal tadi, maka kekufuran pun juga bisa terjadi dengan ketiga hal tadi. Maka orang kadang bisa kufur dengan ucapan, kadang orang bisa kufur dengan perbuatan, pun juga kadang orang bisa kufur dengan keyakinan hati. Salah satu kekufuran orang ketika dalam perbuatan yaitu apa? Termasuk di sana menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dikatakan kalau yang dilihat sifatnya Allah, maka berarti dia muwahhid. Apa penyebabnya ya billah? Karena tidak paham hakikat tauhid, ya. Tidak paham hakikat kesyirikan. Akhirnya apa? Terjerumus ke dalam kesyirikan. Ikhwafillah, kata ahli ilmu, faqad fahima dinal muslimin wa dinal musyrikin. Sungguh mereka telah memahami hakikat din kaum muslimin atau hakikat Islam ini dan hakikat orang-orang musyrik agama mereka. Walladzina lam yafhamu, kata beliau, sedangkan orang yang tidak paham hadhil qawaid, kaidah-kaidah ini, 4 kaidah ini, iltabasat alaihimul umur. Maka perkara-perkara yang merupakan kesyirikan ataupun tauhid dia tersamarkan. Artinya tidak tahu apakah ini tauhid ya, apakah ini kesyirikan ya. Ya, dia tidak tahu. Jangan-jangan ini sebuah kesyirikan tapi dia anggap sebagai
tauhid. Ya, seperti tadi, ngapunten, kalau yang dilihat sifatnya Nabi Isa, maka dia seorang bertauhid. Padahal seorang yang sujud kepada selain Allah berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ya, dalam risalah lain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ya, barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya, hakikatnya ibadah itu adalah untuk Allah semata, maka faqad asyraka au kafar, sungguh dia telah berbuat kesyirikan atau telah kufur. Maka ayuhafillah, walladzina lam yafhamu hadhil qawaid iltabasat alaihimul umur, maka samar terhadap mereka perkara kebenaran ini. Kemudian apa? Fa'abadul kubur. Ya, efeknya bisa jadi mereka sujud kepada kuburan. Kira-kira banyak enggak sekarang orang sujud kepada kuburan? Subhanallah, ya. Mungkin yang mereka maksud adalah, kita enggak sujud kepada kuburan ini. Ya, tapi yang kita tuju Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini tidak paham hakikat tauhid. Kenapa ikhwasbillah? Tadi di awal kita sebutkan karena ketauhidan, keimanan bisa jadi karena ucapan, kemudian perbuatan dan keyakinan. Ya, makanya kalau dia melakukan suatu perbuatan kufur, berarti dia telah melakukan kekufuran. Wal ahjar, dan juga orang yang mengagungkan atau menyembah batu. Ya, ini pun juga ada di zaman kita sekarang. Washabuha, dan juga orang yang meminta kepada penghuni kubur tadi. Ada enggak kira-kira sekarang? Banyak nggih, Masya Allah. Ya. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Ya. Kalau mereka tidak bisa mendengar, berarti kira-kira bisa menjawab enggak? Tidak bisa. Nah, ini kesalahan kenapa orang tidak paham terhadap masalah tauhid. Wa tajiduhum, dan kalian akan mendapati kebanyakan mereka yahlifuna bi ghairillah, mereka bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak enggak sekarang orang demi ya, banyak ya, apalagi anak-anak muda yang mungkin baru jatuh cinta, ya, berani bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini perkara kesyirikan. Loh, dari mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, faqad kafara aw asyraka, sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Loh, itu Allah bersumpah dengan al-asr wal asr. Ada juga surat ad-duha, Allah bersumpah dengan wad-duha. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang diperbuat oleh Allah, ya, tidak mesti dicontoh oleh hambanya. Allah berhak melakukan segala sesuatu. Ya. Dan tidak ada yang bisa mengedit Allah Subhanahu wa taala, ya, atau memprotes perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai seorang hamba, maka kita adalah patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan Rasul perintahkan kepada kita, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka aw kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh telah berbuat kesyirikan atau dia telah berbuat kekufuran. Nggih. Ikhwafillah, maka ada sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sungguh bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Demi Allah, ya, saya akan datang, ternyata tidak datang. Ya. Demi Allah, saya akan penuhi acara itu, ternyata tidak penuhi acara itu. Ya. Seorang yang bersumpah dengan nama Allah, kata Ibnu Mas'ud, tapi dusta, kata beliau, itu lebih saya sukai daripada orang yang bersumpah dengan selain Allah tapi benar. Ya. Mungkin kita berpikir berarti main-main dengan Allah. Bukan, ya. Para sahabat melihat dari sisi tauhidnya, ya, dari sisi ini syirik ataupun tidak. Karena para sahabat memahami kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar, ya wabillah. Ya. Bahkan syirik kecil pun dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ngapunten, di antara kita mungkin ada peminum khamr, ada mungkin pembunuh, ya, ada pezina semisal, ya. Dia meninggal sebelum bertobat, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan walaupun kecil, ya, dan dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedanya kalau dia melakukan kesyirikan besar maka dia kekal di neraka, tapi kalau melakukan kesyirikan kecil maka dia tidak kekal di neraka. Sampai kapan? Wallahu taala alam. Ya, Allah yang Maha tahu. Ya, yang jelas dosa walaupun itu syirik kecil, maka dia adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin boleh dikatakan masih mending pemabuk, ya, masih mending pezina daripada orang yang riya. Tahu riya, ya Pak Bila?
Riya itu kita beribadah tujuannya untuk dilihat orang lain, atau sum'ah termasuk juga syirik kecil. Ya, kita membaca Al-Qur'an kita keraskan tujuannya agar orang mendengar bacaan kita, agar orang memuji kita. Ini sum'ah, ini riya. Maka perbuatan ini termasuk kesyirikan kecil. Ikhwafillah sekalian, Allah tidak akan ridho ibadahnya diduakan. Maka kembali kepada perkataan Ibnu Mas'ud, beliau lebih suka ya orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dusta daripada orang yang bersumpah dengan selain Allah tapi benar. Kenapa? Inilah bentuk beliau faham terhadap ketauhidan. Jangan sampai saya bermasalah dengan Allah. Ya, jangan sampai saya mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Akibat dari kesyirikan ini saya bisa kekal di neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Ikhwafillah. Kemudian para ahli menyampaikan wa yasabuna annahum ala syai'. Dan mereka mengira di atas kebenaran. Ada enggak orang yang ngapunten sujud kepada kuburan mereka meyakini kebenaran? Banyak ya. Bahkan mereka rela mengeluarkan harta mereka untuk datang ke suatu kuburan dan meminta kepada kuburan tersebut. Atau bagi mereka yang tidak meminta, sekedar berkunjung saja mereka meyakini adanya keberkahan. Nah, apa sebab ini semua? Karena tidak paham akan hakikat tauhid dan kesyirikan. Li jahlim bi haqiqati tauhid wa haqiqati syirki. Kata beliau sebagai kesimpulan, hal ini semua disebabkan karena bodohnya mereka terhadap hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan. Akhirnya apa? Ya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan atau minimal meremehkan permasalahan tauhid. Fillah. Kembali kepada tadi, orang yang meminta kepada penghuni kubur, ya. Ini sudah Allah naskan dalam Al-Qur'an, ya. Innaka la tusmi'ul mauta. Ya, sungguhnya engkau tidak akan pernah bisa menjadikan orang mati itu mendengar. Maka kira-kira orang yang meminta kepada kuburan itu terpenuhi atau tidak? Ustaz, dulu ada orang yang sudah minta kepada kuburan, ternyata setelah pulang dia kaya raya. Nah, kira-kira gimana kalau seperti itu? Oh, berarti mandi ya, itu manjur ya gitu. Nah, ini sekali lagi kalau kita tidak paham ilmu, tidak paham hakikat tauhid, oh iya ya, benar ya. Yaudah wis, kalau ada kunjungan ziarah selanjutnya saya mau ikut. Alhamdulillah. Ya. Ini bahayanya, ya bahaya kita tidak mengetahui ketauhidan. Bahkan dalam ayat lain Allah sebutkan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah engkau mampu menjadikan orang yang dalam kuburan itu mendengar. Di sana ada hadis, ya, penghuni kubur itu mendengar orang yang mengantarkan jenazah. Berarti mereka mendengar, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan perkara yang gaib berdasarkan dalil. Kita tetapkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, penghuni kubur itu mendengar langkah kaki orang yang menghantarkan mayat. Nah, Rasulullah tetapkan seperti itu, maka kita juga tetapkan. Okay. Lebih lanjut lagi, ya fillah, Allah juga memperingatkan kepada kita, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, jika kalian meminta kepada mereka, orang yang mati, orang yang dalam kubur, la yasma'u du'aakum. Kata Allah, mereka tidak akan pernah mendengar doa kalian. Mereka tidak akan pernah mendengar seruan kalian. Ya. Walau sami'u, sekiranya mereka mendengar. Ya. Sekiranya mereka mendengar doa kalian, mastajabu lakum. Ya, pasti atau niscaya mereka tidak akan pernah bisa mengkabulkan doa tersebut. Sekiranya mereka mendengar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini menegaskan bahwasanya ini termasuk bentuk kesyirikan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak pada hari kiamat mereka yang kalian mintai tadi dalam kubur yakfuruna bisyirkikum. Mereka mengingkari kesyirikan kalian. Berarti meminta kepada kuburan, meminta kepada orang mati termasuk perkara kesyirikan. Fillah. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita perlu mempelajari qawaidul arba'? Supaya kita mengetahui hakikat tauhid dan juga hakikat kesyirikan, sehingga tidak terjerumus ke dalam kesyirikan atau minimal meremehkan masalah tauhid. Kemudian yang kedua, kita mempunyai sikap yang benar terhadap kesyirikan dan senantiasa menjaga tauhid dari penyimpangan. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap kesyirikan yang benar? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim."
Sungguh telah ada bagi kalian suri toladan yang baik fi Ibrahim pada Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walladzina ma, dan orang-orang yang bersama beliau. Apa? Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Ya, kaumnya Nabi Ibrahim adalah kaum penyembah berhala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim bersama dengan orang yang bersama beliau? Inna bura'a'u minkum, beliau menyatakan kami berlepas diri dari kalian. Apakah cukup sampai situ? Tidak, ikhwafillah. Kata Allah, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Berarti berlepas diri dari pelakunya, juga berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang yang menyembah patung, berarti kita berlepas diri dari orang tadi, juga berlepas diri dari patungnya tadi. Ya. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Allah katakan kafarna bikum, kami ingkari kalian. Ya, kami kufuri perbuatan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada. Dan nampak pada diri kami, ya, permusuhan kepada pelaku kesyirikan abadan, selama-lamanya. Nah, ini sikap yang Allah tunjukkan melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hatta tu'minu billahi wahdah. Permusuhan tadi, berbarok tadi akan berhenti sampai apa? Sampai kalian mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang beriman, orang muslim, dia berhak mendapatkan wala kita. Tidak boleh kita berbarok kepada orang muslim, ya. Tapi ketika dia melakukan kesyirikan, ya, tidak berlepas diri daripada kesyirikan, maka kita harus berbarok kepada mereka. Ikhwafillah. Maka yang ajaib, ini sering kita sampaikan, ya, dalam Al-Quran, salah satu faedah daripada tauhid itu Allah mudahkan urusan. Ya. Allah katakan dalam surat Maryam, falamma tazalahum, tatkala Nabi Ibrahim i'tazal, ya, mengasingkan diri dari mereka, artinya berlepas diri dari mereka orang-orang musyrikin, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ibrahim berlepas diri dari apa? Dari orang-orang musyrik tadi dan apa yang disembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu? Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami beri dia Ishak dan Yakub. Dan kita tahu, ya fillah, Nabi Ibrahim itu sudah berapa tahun tidak punya keturunan, ya, sampai bertahun-tahun. Ya, bahkan mungkin kalau bahasa kita sampai putus asa, karena apa? Ya, istrinya mungkin sampai manupus, ya, tidak bisa melahirkan lagi. Tapi apa kata Allah? Fala ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Tatkala beliau berlepas diri dari kaumnya dan apa yang disembah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, wa habna lahu Ishak wa Yaqub. Ya, kata sebagian ahli tafsir, Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim, Yakub ini cucunya. Dan keduanya wa kullan ja'alna nabiyya, keduanya kami jadikan sebagai nabi. Allah kabarkan dengan akan punyanya anak, ya, yaitu Ishak. Kemudian apa? Ishak nanti akan punya keturunan, ya, cucunya Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi. Dua-duanya jadi seorang nabi. Kira-kira kalau kita dikabari seperti ini, suka atau enggak? Sangat senang sekali, ya. Wah, anak kita kelak akan jadi anak soleh aja kita akan senang, apalagi jadi seorang nabi. Lah ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya ikhwafillah, sebenarnya benar kata sebagian para ulama, ya, ketika seorang bertauhid itu Allah mudahkan urusannya. Ya. Bertauhid gimana? Tadi berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari pelakunya, ya, memusuhi kesyirikan. Kemudian masih yang kedua, yaitu kita punya sikap yang benar terhadap kesyirikan, yang juga kita juga senantiasa bisa menjaga tauhid dari penyimpangan. Ya. Kenapa ya wafillah? Karena orang yang menyimpang dari tauhid, ya, otomatis dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Tapi orang yang meninggal dengan tauhid, dia akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala masuk surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an." Barang siapa yang dia meninggal, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, artinya meninggal tanpa melakukan perbuatan kesyirikan, dakhalal jannah, ya, dia masuk surga. Yang unik di sini Nabi katakan pakai dakhala. Dakhala itu fi'il madhi, ya, atau past tense yang telah lalu, padahal dia belum meninggal, padahal dia belum mati. Tapi kenapa Allah ibaratkan dengan dakhala? Pakai fi'il madhi, telah masuk.
Ada yang tahu? Nah, sebagian ahli lughah mengatakan kalau fi'il madhi atau past tense digunakan untuk sesuatu yang akan datang, maka maknanya pasti. Berarti terjemahnya gimana? Barang siapa yang meninggal tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk surga. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau bisa tanamkan pada diri kita, amit-amit ya. Kalau urusan kesyirikan jangan sudah. Ya. Jangan sampai saya dan keluarga saya itu melakukan kesyirikan. Karena akibatnya fatal. Ya. Ya mungkin kita melakukan maksiat ya, ada dosa-dosa yang kita lakukan ya. Semisal kita tidak bertobat pun dan kita meninggal dalam kondisi bertauhid, bisa jadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya, barang siapa yang meninggal kemudian dia membawa dosa sepenuh bumi. Tapi apa? La yusyriku bisyai'a. La yusyrikuna bisyai'a. Tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya. Maka apa kata Allah dalam hadis tadi? Sungguh aku akan datang kepada dia dengan ampunan sepenuh bumi. Ya. Kuncinya apa? Meninggal jangan melakukan kesyirikan fillah. Ya. Kemudian waman mata yusyriku billahi syai'a. Barang siapa yang meninggal kemudian dia menyekutukan Allah, membawa dosa kesyirikan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalan nar. Dia masuk neraka. Sama, dakhala itu pakai fi'il madhi. Berarti artinya apa? Pasti. Terjemahnya gimana? Waman mata, dan barang siapa yang meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk neraka. Ada dua yang pasti wabillah. Masuk surga sama masuk neraka. Masuk surga karena apa? Tauhid. Masuk neraka karena kesyirikan. Berarti apa? Pentingnya kita memahami tauhid dan syirik ya. Karena ini urusannya masa depan kita. Ya, masa depan kita di akhirat nanti. Yang ketika orang celaka nanti di akhirat, ya, tidak akan bisa mundur lagi. Ya, ketika malaikat mau masukkan kita ke dalam neraka, sebentar malaikat izin saya mau sholat tahajud. Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa, okay? Ya, karena di sana tidak ada kesempatan untuk beramal, itu tidak ada. Ya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ketiga, ini pentingnya kita mempelajari kitab ini, yaitu memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab. Dan ini sebagian salah satu di antara tujuan kita membaca kitab ini. Dalam kitab Qawaidul Arba ini, ya, kalau boleh dikatakan mungkin ada berpuluh sampai ratusan kosakata. Kalau antum faham separuhnya saja, ya, taruh kata isinya mungkin berapa? 500 kosakata. Separuhnya kurang lebih 250 kosakata. Nah, kira-kira bisa bahasa Arab atau tidak? Bisa, nggih. Ya, paling tidak ngomong walaupun tata bahasanya kurang pas, nggih. Yang penting bisa bahasa Arab. Nah, karena padahal kunci daripada bahasa itu yaitu memperbanyak kosakata. Semakin banyak kosakata yang kita kuasai, insya Allah akan mudah kita belajar bahasa Arab. Dan di sini sekali lagi ini salah satu tujuan di antara kita membaca kitab. Makanya nanti kita bacakan perkata, kita artikan. Ya, kitabnya panjang nanti dikasih istilahnya apa? Harokat. Ya, harokat kemudian apa? Dikasih arti. Kalau sudah mengetahui jangan dikasih arti. Ya, semisal Allah. Ya. Oh, Allah itu Allah berarti nggih. Sudah kita tahu Allah, sudah tidak bisa kita kasih artinya. Oh, Allah, kasih tulis Allah, tidak seperti itu. Ya. Makanya indikasi kalau kita banyak tahu kosakata yaitu apa? Bersihnya kitab kita gitu. Ya, semakin bersih, tidak ada banyak arti di dalamnya, berarti kita banyak tahu kosakata. Fillah, antum bisa buka halaman itu yang pertama. Ya. Ya. Di sana Syekh Muhammad memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah ini perlu diartikan atau tidak? Sudah tahu semua, gitu? Alhamdulillah. Ya, bi dengan ya, ismi nama. Ini aslinya ada waw, alif wasol, ya, tapi dia dihilangkan, ya. Baknya disambung dengan sin. Bismi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Dalam sebuah riwayat, kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bi bismillah.
Ya, tapi kebanyakan riwayat ini ya masih dikoreksi kesahihannya oleh para ulama. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka itu perkara sia-sia. Kita yakin tidak ketika memulai suatu perkara dengan bismillah dapat pahala? Yakin ya, Masya Allah. Berarti ya walaupun ini hadisnya dhaif ya, tapi bisa diamalkan oleh para ulama ya. As'alu, saya memohon ya, asli katanya sa'ala yas'alu ya, bertanya. Tapi juga bisa bermakna as'alu itu saya memohon atau saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya meminta, bisa. Memohon, meminta bisa. Allah Al-Karim, yang maha mulia. Rabba, pemelihara. Al-Arsy ya, kalau kecepatan mohon sampaikan ya. Al-Arsy, Arsy. Al-Azimi, yang maha agung, bisa, atau yang maha besar juga bisa. Al-Arsy ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besarnya luar biasa ya. An, bahwasanya yatawalla, menjaga, kamu ya, atau kalian, fi, di, ad-dunya, dunia, wa, dan al-akhirati, akhirat. Nah, ini ikhwafillah ciri-ciri dari risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, di awal-awal beliau sering mendoakan orang-orang yang membaca risalah beliau. Dan ini seharusnya bisa kita contoh. Makanya salah satu keberhasilan seorang guru itu yaitu mendoakan murid-muridnya. Ya, jangan dipaksa terus gitu. Sampeyan bodoh ndak iso mengenal pelajaran, tapi tidak pernah didoakan. Ini salah. Dalilnya mana? Nabi SAW. Ya, banyak sekali di antara para sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW. Di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya, Nabi mendoakan Ibnu Mas'ud, ya Allah faqihkanlah dia, fahamkanlah Abdullah bin Mas'ud terhadap agama ini. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah Ibnu Mas'ud at-ta'wil. Ta'wil bermakna tafsir. Dan kita tahu ya Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir. Ya, ada 4 Abdullah yang ahli tafsir dan ahli ulama, ahli Quran. Ya. Ada yang tahu di sini? Semuanya namanya Abdullah. Ya. Abdullah bin Mas'ud atau lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ya. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Ya. Atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Umar. Ya, yang dikenal dengan nama Ibnu Umar. Yang ketiga Abdullah bin Zubair. Ya, ini 4 Abdullah. Ya. Kok tidak ada yang kenal? Kalau strikernya Manchester United kenal? Insyaallah ini sahabat mulia ya. Masa kita tidak kenal? Ya. Kalau kita tidak kenal berarti sulit kita untuk meneladani para sahabat. Ya. Wa, dan an, bahwasanya ya ja'alaka, menjadikan, ya ja'ala, menjadikan, ka, engkau, mubarakan, diberkahi, mubarakan, diberkahi, ainama, dimanapun, kunta, kamu berada. Salah satu sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak anak, kemudian panjang umurnya dan dimasukkan ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Ya, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak anak, kemudian apa, panjang umurnya, dan didoakan Nabi masuk surga. Ini seorang mu'alim mendoakan muridnya. Ya, seorang guru mendoakan muridnya. Hasilnya apa? Subhanallah. Anas bin Malik seorang sahabat dan juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena keberkahan doa Nabi ini, maka anak beliau banyak. Ya, dalam beberapa keterangan sampai mencapai kurang lebih 80. Ya, keterangan yang lain sampai mencapai 100. Di zaman sekarang ada anak yang punya anak 100, ada enggak? Nah, istrinya wallahu alam ya. Berapa banyaknya saya tidak tahu. Okay. Jadi banyak. Okay. Kemudian umurnya ya diperpanjang, subhanallah. Dalam keterangan ya umurnya mencapai 100 lebih. Dan beliau adalah sahabat terakhir meninggal yang tinggal di Madinah. Di antara sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, beliau paling terakhir meninggal dunia. Didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita didoakan seperti itu, mau enggak kira-kira? Loh, itu kan dahulu zamannya ada Nabi. Ya, berarti langsung Nabi doakan. Ya, enggak. Jaminan itu sekarang masih ada, wabillah. Ya. Kalau dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk si fulan nanti yang keluar dari sini dia ahli surga. Ya, si fulan 10 sahabat, ya, dia dikabarkan oleh Nabi sebagai ahli surga. Sekarang kira-kira kita bisa enggak seperti itu? Bisa, nggih. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, "Au kama qala man yatmanuli ma baina lihyatihi wa ma baina fakhidhaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa, ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin masuk surga, nggih. Barang siapa yang bisa menjaminku ya untuk menjaga baina lihyaihi, baina di antara dua lihyahnya, dua jenggotnya. Ya, orang Arab mengatakan kumis termasuk juga jenggot. Berarti menjagamu mulut. Wa ma baina fakhidhaihi, dan apa di antara kedua pahanya, kemaluan. Apa kata Nabi? Atmanu lahul jannah. Aku jamin dia surga. Ya. Kebanyakan fitnah, bencana terjadi karena apa? Lisan. Nggih. Rusaknya generasi karena apa? Orang tidak menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga dua hal itu? Ada jaminan dari Nabi, yaitu masuk surga. Nggih. Bisa jaga insyaallah kira-kira. Bismillah. Dan bahwasanya ya ja'ala menjadikan kamu mimman. Nah, ini aslinya min sama man ya. Mimman, dari orang-orang yang, atau lebih singkat lagi termasuk, boleh nih, termasuk atau dari orang-orang yang idza apabila uqtiya diberi syakara bersyukur. Ya. Asy-Syaikh mendoakan kita ya, apabila kita termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, maka kita termasuk juga orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fillah, bentuk syukur itu adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita kesehatan, maka kita gunakan untuk taat kepada Allah. Allah berikan kepada kita apa? Kaki sehat, ya, tidak cacat, maka kita gunakan untuk ya menuju ke masjidnya Allah, datang ke majelis ta'lim. Itu merupakan bentuk kesyukuran. Ada syukur dalam bentuk lisan juga. Itu mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada syukur dalam hati, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka doa beliau agar Allah menjadikan kita semua orang yang apabila Allah beri kita, maka kita segera bersyukur. Dalam ayat lain, syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah ya nikmat tadi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmat tadi, tidak menggunakan untuk kebaikan, untuk taat pada Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Okay. Wa idza, dan apabila ubtuliya diuji, sabara bersabar. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Syekh, beliau mengatakan
seorang yang muwahhid, seorang yang ingin terbebas dari kesyirikan, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang ujiannya ini bukan main-main. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai beliau dibakar. Ya, kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika di Makkah mendakwakan tauhid, apa yang dibuat oleh kaumnya? Ya, menteror, mengusir dan sebagainya. Maka ketika kita faham kaidah ini, kemudian mengamalkannya, maka perhatikan doa beliau. Apabila kita diuji, semoga Allah menjadikan kita orang yang sabar terhadap ujian tadi. Okay. Sabar itu berat, ya, sekalian. Ya. Kadang orang diuji tidak sabar, apalagi ujian ketauhidan. Maka insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Wa idza, dan apabila adnaba, berbuat dosa, istighfar, meminta ampun, ya. Jadi apabila kita terjerumus ke dalam kemaksiatan atau berdoa, maka semoga saja, ya, Allah menjadikan kita orang yang segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, wa'at bisayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, ya. Baik kita berada di rumah, di luar rumah, atau di mana saja, kita berusaha untuk takwa kepada Allah. Tapi kadang orang lemah imannya sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka nasihat yang kedua, wa'at bisayyi'atal hasanah tamhuha. Segera ikuti dengan kebaikan. Ini bentuk istighfar. Ya, istighfar merupakan kebaikan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tamhuha, maka niscaya kebaikan tadi bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya. Maka semoga kita menjadi orang yang ketika melakukan dosa segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula, ya, fa inna, maka sesungguhnya haulai, ya, hal-hal ini, tiga hal tadi, ya, wa an yaj'alaka mimman u'tiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza athnaba astaghfar. Tiga ini, hal-hal ini, as-salasa, tiga, unwanu, tanda, as-sa'adah, kebahagiaan, ya. Gimana orang tidak bahagia, ya? Ketika Allah beri dia bersyukur, ya. Orang syukur itu kan tampak bahagia, ya. Ketika dia diuji dia sabar, ya. Orang sabar itu dia tampak orang yang nerimo. Okay. Kemudian ketika dia berbuat dosa dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini kata beliau unwanus sa'adah, ya, tanda orang mendapatkan kebahagiaan, ya. Ya, saya kira sampai di sini dulu insyaallah karena waktu sudah masuk isya. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan, tafadhol. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita mendapati penyimpangan-penyimpangan tauhid kepada teman-teman kita, atau mungkin bahkan keluarga kita, ingat ikhwafillah, tugas kita cuma menyampaikan, ya. Ketika dia sudah paham ilmu tentang masalah tauhid, kewajiban yang kedua yaitu apa? Mengamalkan, ya. Jangan lompat dulu. Kadang orang baru belajar langsung, ya, ahwan gitu, share dan sebagainya, belum diamalkan, ya. Padahal ada faedah yang luar biasa dari mengamalkan ilmu, ya, sebagaimana perkataannya disebutkan juga kepada Ibnu Mas'ud, ya, amalkan ilmu yang kalian dapatkan, niscaya Allah akan ajarkan kepada engkau sesuatu yang tidak Allah ajarkan kepada orang lain, atau Allah akan beri kepada kamu sesuatu yang tidak Allah beri kepada orang lain. Maksudnya apa? Orang lain yang tidak mengamalkan, ya. Setelah kita paham tauhid, ya, kemudian kita mengamalkannya, berusaha untuk istiqomah, baru kita sampaikan kepada orang lain, ya. Dan ikhwafillah, dalam menyampaikan perlu adanya hikmah, ya. Karena rata-rata orang-orang yang mereka tidak paham tauhid itu karena kebodohan, ya, karena kejahilan. Bisa jadi karena mereka tidak mau ngaji, bisa jadi karena memang tidak ada kajian yang membahas tentang masalah tersebut, ya. Jadi apa yang menjadi tugas kita yaitu tetap kita sampaikan dengan cara yang hikmah, ya. Wallahu taala alam. Yang lainnya, bagaimana hukum ziarah wali, ya. Sebagaimana dikatakan orang mencari barokahnya wali, okay. Wafillah, ziarah itu hukumnya sunnah, ya, boleh kita berziarah, ya. Dan di antara tujuan dari ziarah yaitu apa?
maut, ingat mati. Ya, bukan cari berkah nggih. Lah, kemudian yang kedua, ini juga yang dikatakan oleh ulama tadi, iltabasa alaihimul umur. Ya, perkaranya akan samar, ya. Yang punya barokah itu Allah atau wali? Yang punya barokah itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan syafaat. Yang berhak memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika barokah ini hanya Allah yang punya, kepada siapa kita minta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau kita meminta barokah kepada selain Allah, berarti meminta sesuatu yang dia tidak mampu. Ingat, boleh kita minta tolong kepada seorang, boleh. Dengan catatan apa? Dia mampu melakukannya. Tapi kalau kita meminta kepada seorang yang itu merupakan wewenang Allah, maka ini merupakan kesyirikan. Ya. Saya minta ke jenengan, Mas, ya apa Mas, aku kangen sama ibu saya, tolong hidupkan. Kira-kira bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Karena memang bukan wewenangnya. Yang berwenang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal itu menjadi ciri khusus Allah Subhanahu wa taala, kok kita samakan dengan selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Terus bagaimana hukumnya? Tidak boleh kita seperti itu. Ya, orang yang di dalam kubur itu mereka sudah sibuk dengan masalah mereka sendiri. Ya, kalau orang soleh mereka ditampakkan tempat tinggal mereka nanti di surga. Kalau dia orang yang kafir, maka Allah tampakkan tempat tinggal mereka nanti di neraka. Ya, makanya bagaimana kalau kita ziarah? Boleh kalau kita ziarah. Tujuannya satu, mengingatkan kematian. Bagaimana kita meminta berkah? Tidak boleh, ya, karena meminta berkah hanya wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya kira cukup insyaallah. Ya. Semoga sedikit ini bermanfaat agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akhiri dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.